Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini mungkin saya akan menjawab langsung dan sekaligus saya rekam gitu ya. Karena apa? Karena menurut saya ketika saya menunggu VN-nya itu selesai kemudian saya jawab, ternyata ada teman saya yang menyarankan bahwa langsung rekam aja videonya Pak Hasan. Maka untuk itulah kemudian saya rubah sekarang ya. Artinya saya memencet sebuah VN dari seorang pendeta kepada saya, maka kemudian langsung saya jawab pada saat itu juga. Akhirnya orang menunggu jawaban saya ini tidak terlalu mendengarkan ceramahnya pendeta dulu baru kemudian mendengar jawaban saya gitu loh. Dan tidak seperti itu. Maka saya lakukan setiap pendeta ini mengirim VN, maka terpaksa saya pencet, kemudian saya hentikan dan saya mencoba menjawabnya. Begitulah. Inilah video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang sedang mengalami sebuah pertanyaan-pertanyaan di dalam benaknya gitu loh. Nah, jika ada teman-teman yang ingin mengajukan sebuah pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya sesuai dengan kemampuan saya sendiri gitu loh. Selamat mendengarkan pertanyaan-pertanyaan atau dialog-dialog antara saya dengan seorang pendeta ini. Selamat menyaksikan. Nah, coba ini dari ayat yang lain ya, mungkin bisa memperjelas nih. Jadi inilah Yesus yang hakikatnya itu adalah Allah, tetapi mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya udah jelas ya, Yesus itu memang Allah, tapi mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Nah, disinilah persoalannya teman-teman. Bapak pendeta ini mengatakan Yesus itu Tuhan itu mengambil rupa manusia dan mengkosongkan diri ketuhanannya, sehingga yang tersisa itu adalah hanya tersisa manusianya, kan begitu. Nah, ini juga sebenarnya bermasalah. Kalau hanya tersisa manusianya, Tuhannya itu kosong, berarti jangan pernah menuhankan Yesus gitu. Jangan pernah menuhankan Yesus. Itu sama aja menyembah manusia, sama aja menyembah berhala gitu. Karena apa? Karena Tuhannya kosong gitu loh. Tuhannya kosong masih disembah. Ini menjadi polemik sendiri sebenarnya bagi umat Kristen itu sendiri gitu loh. Ini menurut saya orang yang menyembah Yesus hanya menyembah manusia. Karena apa? Karena Tuhannya kosong di situ gitu loh. Maka ketika Yesus itu di dunia, Yesus itu menerima firman dari Tuhan, seperti yang Yesus katakan, apa yang Bapak firmankan kepada saya telah saya sampaikan semuanya kepada mereka. Artinya Yesus di sini hanya menerima firman dari Tuhan gitu. Yesus ini hanya menerima firman, artinya tidak layak, segala sesuatu yang menerima firman tidak layak dianggap sebagai Tuhan gitu. Nah, jika tetap menuhankan Yesus, maka sama saja menyembah manusia karena ketuhanannya itu kosong gitu. Ya, saya lanjutkan lagi.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, merendahkan diri, Mas. Ini mungkin kata-katanya agak sulit dicerna oleh orang Islam ya, terus terang aja. Sampai nggak pernah bisa mengerti. Saya juga susah mengerti, Mas. Bagaimana sih Tuhan kok mau menjadi manusia itu gimana gitu loh. Memang ini bukan hal yang mudah, tapi yang terjadi itu seperti ini. Itulah kasihnya Allah, kasihnya Allah. Karena manusia itu tidak bisa menebus atau mendapatkan ampunan dosanya sendiri gitu loh. Nah, disinilah karena apa ya? Karena Bapak Pendeta ini juga mengatakan karena kasihnya Allah, karena kasihnya Tuhan kepada manusia sehingga Tuhan itu apa ya, rela menjadi manusia dan merendahkan diri, menghinakan diri, menghinakan diri, meninggalkan ketuhanannya, kealahannya. Begitulah karena kasihnya Yesus kepada manusia katanya Bapak Pendeta ini sebenarnya juga polemik gitu loh. Nah, di sini menunjukkan bahwa Tuhannya Bapak Pendeta ini, artinya Yesus ini tidak sama sekali tidak mempunyai tidak disebut Maha Pengampun gitu loh. Tidak bisa mengampuni dosa gitu. Contohnya gini, manusia yang berdosa. Kan begitu. Beda di dalam Islam. Kalau di dalam Islam ini ketika manusia ini berdosa, maka Allah memberikan sebuah solusi, yaitu bagaimana caranya manusia ini bertobat kepada Allah gitu loh. Maka Allah memberikan sebuah solusi, sebuah cara, ini loh, kalau kamu ingin bertobat kepada atas dosa-dosamu, maka inilah caranya. Maka kemudian manusia yang ingin bertobat maka melakukan seperti yang Allah berikan itu, dan kemudian Allah mengampuni, karena solusi yang diberikan oleh Allah ini adalah bentuk sebuah pengampunan. Barang siapa yang sudah bertobat maka akan aku ampuni. Maka di sini Allah manusia bertobat kepada Allah dan kemudian Allah mengampuni. Nah, di dalam Islam kan sangat jelas sekali bahwa Tuhan itu hanya memberikan sebuah solusi kepada manusia kalau ingin bertobat gitu. Nah, beda dengan Kristen. Nah, kalau Kristen ini seolah-olah manusia ini tidak bisa lagi mengapa-ngapain, tidak bisa lagi bertobat, tidak bisa lagi kecuali Tuhannya itu harus turun, harus bunuh diri, harus mati gitu loh. Nah, ini sebenarnya Sebenarnya pertanyaannya di sini, siapa sih yang menyandera dosa ini gitu loh di dalam ajaran Kristen? Yang yang memegang erat sehingga Tuhannya sendiri harus mati, ini yang memegang dosa ini siapa sebenarnya gitu. Nah, setelah saya tanyakan dari kebanyakan orang Kristen gini, iblis ini menyandera dosa katanya. Iblis ini menyandera dosa katanya. Nah, kalau memang iblis menyandera dosa dan kemudian Tuhan turun ke dunia, kemudian iblis menyerah kepada kemudian Tuhan turun ke dunia dan Tuhan menyerah kepada iblis, ini menjadi penghinaan kepada Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu menyerah kepada iblis, memberikan anaknya kepada iblis gitu agar supaya mati gitu. Nah, ini sepertinya Tuhan ini memberi jatah kepada iblis agar dosa manusia ini dibebaskan gitu. Nah, ini seolah-olah juga sangat memuliakan iblis dan menghina Tuhan ini sebenarnya gitu. Inilah konsep-konsep penebusan dosa seperti ini menurut saya adalah cuman menyanjung-nyanjung iblis tetapi menghinakan Tuhan gitu loh. Karena apa? Karena Tuhan rela datang ke dunia, rela menebus. Menebus itu segala sesuatu yang penebus itu pasti ada yang menerima tebusan gitu. Tuhan ini sebagai penebus, kemudian yang menerima tebusan adalah iblis gitu. Yang ditebus adalah dosa manusia gitu. Nah, di sini juga sangat menghina Tuhan sebenarnya gitu. Nah, ini bermasalah. Nah, kalau misalkan Bapak Pendeta tadi mengatakan itu karena kasihnya Yesus sehingga Yesus itu rela mati. Nah, kasih bagaimana? Kalau begini ya, Tuhan itu adalah kan Maha Pengasih. Kalau di dalam Islam bukan hanya kasih, tetapi kalau dalam Islam itu lebih lengkap, yaitu
Allah itu adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Bukan hanya kasih, kalau di dalam Islam ini lengkap, Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Sayang gitu loh kepada umatnya. Maka dari situ Allah selalu memberikan sebuah solusi. Kalau Anda berdosa, lakukan ini biar saya ampuni gitu loh. Nah, itu di dalam ajaran Islam gitu loh. Maka ketika manusia melakukan itu, maka Allah mengampuni gitu. Karena apa? Karena ajarannya itu dari Allah. Kalau ingin Anda ampuni dosamu, maka lakukan ini gitu loh. Maka Allah mengampuni ketika manusia melakukan itu gitu. Inilah kemahaagungan di dalam ajaran Islam, bahwa Allah itu Maha Pengampun gitu. Nah, kalau di dalam Kristen kan beda. Karena kasihnya Tuhan datang gitu. Itu karena kasihnya Yesus katanya. Nah, Yesus karena kasihnya Yesus rela. Seolah-olah Yesus manusia ini ditekan iblis tidak bisa apa-apa gitu. Seolah-olah iblis ini menekan manusia, menjerumuskan manusia semuanya, dan Tuhan tidak dan seolah-olah iblis ini minta tebusan gitu. Kalau kamu manusia ingin lepas dari saya, maka serahkan Tuhanmu kepada saya gitu. Seolah-olah begitu perkataan iblis ini. Maka kemudian Tuhan ini datang. Ya iblis, saya menyerahkan diri gitu loh. Saya rela disalib, saya rela dimati gitu. Nah, seolah-olah begitu. Tetapi kalau memang ini pemahaman ini salah, artinya kenapa Tuhan itu menciptakan sebuah masalah, artinya menciptakan kesadisan gitu loh. Contoh, Tuhan yang Maha Mengampuni. Tuhan yang Maha Mengampuni gitu. Tetapi kenapa tidak melakukan pengampunan gitu loh kepada manusia kalau memang manusia ini ingin bertobat gitu. Seharusnya lebih rasional adalah di dalam ajaran Islam Allah memberikan solusi, yang memberikan caranya. Manusia, bagaimana caranya kalau Anda sudah terlanjur berdosa, maka lakukan ini. Memberi solusi. Maka setelah manusia melakukan itu, Allah mengampuni. Ini tobat namanya gitu loh. Nah, tobat ini adalah lebih rasional ajarannya daripada ajaran Kristen menurut saya loh. Itu pendeta ini. Dan kemudian pendeta ini mengatakan saking kasihnya Yesus dia itu rela mati gitu. Loh, kok rela mati? Seolah-olah manusia ini ada yang menyandra gitu. Seolah-olah musuh Allah, musuh Tuhan ini menyandra manusia. Kemudian Tuhan datang kepada musuhnya, seolah-olah gitu loh. Dan Tuhan menyerah gitu. Seolah-olah gitu. Ini penghinaan kepada Tuhan itu sendiri sebenarnya. Wallahu naudzubillah min dzalik. Ini sangat-sangat menghina Tuhan menurut saya gitu. Terus kemudian padahal segala sesuatu di alam semesta ini adalah Allah yang mengaturnya. Termasuk iblis pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kok Allah ini malah katanya di dalam versi penyaliban itu saking kasihnya sehingga Yesus itu mati. Menurut saya bukan kasih ini, tapi cuman menciptakan dosa baru yang lebih parah daripada Adam gitu. Buktinya gini ya. Adam itu dulu cuman melanggar perintah Tuhan, yaitu anggaplah makan buah gitu. Artinya Tuhan ini melarang Adam itu makan buah. Kemudian Tuhan itu melarang Adam makan buah. Kemudian Adam ini melanggar sehingga Adam dan istrinya makan buah, kan begitu. Nah, kemudian hal inilah yang sama orang umat Kristen dijadikan sesuatu dosa yang tidak boleh tidak ada tebusannya, tidak ada ampunan gitu. Seolah-olah tidak ada ampunan ini bagi Kristen gitu. Nah, padahal di dalam konsep Kristen itu sendiri di sini adalah ini Tuhan ini malah membunuh Tuhan gitu loh. Ini kan lebih sadis. Penyaliban itu adalah membunuh Tuhan gitu. Nah, yang anehnya Tuhan sendiri yang merencanakan penyaliban gitu. Artinya gini, Tuhan itu merencanakan sebuah kematian untuk dirinya sendiri. Artinya Tuhan ingin mati. Tetapi Tuhan ini melibatkan orang-orang Yahudi, melibatkan orang-orang Romawi dan seterusnya gitu loh.
Nah ini kemudian apa? Karena Tuhan ini ingin mati, maka iblis ini tahu kan gitu. Iblis tahu membisikkan kepada Yudas, "Hei Yudas, apa salib Yesus gitu. Khianati Yesus apa segala macam kan gitu ya." Akhirnya apa, Yudas ini anggaplah menjual gitu loh ya. Menjual ke orang-orang orang-orang Yahudi yang ini yang menjual ini maksudnya itu memberitahukan kabar Yesus di mana Yesus berada gitu. Nah ini rencana Tuhan loh ya. Kematian kalau dalam versi Kristen ini loh. Ini rencana Tuhan, ingin mati, ingin menebus dosa lah. Kemudian Yudas ini dan iblis ini memperlancar jalannya rencana Tuhan ini, kan begitu. Nah kemudian orang Yahudi meminta bantuan kepada orang Romawi. Nah kemudian terlaksanalah sebuah penyaliban kan gitu. Nah seharusnya iblis, Yudas, Yahudi musuh Yesus, terus Romawi ini seharusnya menjadi pahlawan. Kenapa? Karena melaksanakan rencana Tuhan gitu. Karena Tuhan ingin mati, ingin menembus dosa dengan di tiang salib, maka Yahudi, iblis dan Romawi ini mengeksekusi atau cepat tanggap menanggapi atau tanggap merespon bahwa Tuhan ingin mati, kemudian dimatikan gitu loh sama orang Romawi. Seharusnya orang Romawi penjajah Romawi ini dan juga orang-orang kafir Yahudi yang menyiksa Yesus dan juga iblis ini menjadi pahlawan bagi Kristen gitu. Seharusnya begitu gitu. Karena apa? Karena memang rencana Tuhan ingin mati, kemudian dimatikan sama iblis gitu. Nah ini di sini seolah-olah penyalipan ini adalah atas konspirasi atau atas kerjasama iblis, Yahudi pembangkang, terus Romawi penjajah gitu. Nah kenapa tidak memikirkan hal ini gitu? Padahal di sini perannya adalah iblis ini sebagai pahlawan, Yudas sebagai pahlawan, Romawi sebagai pahlawan seharusnya gitu loh. Nah, tetapi anehnya kenapa Yesus mengatakan ini pengkhianatan? Kenapa Yudas disebut pengkhianat oleh Yesus gitu? Kenapa? Padahal ini pahlawan. Padahal rencananya Yesus sendiri, ibarat gini ya. Ibarat ada orang itu merencanakan sebuah keberangkatan kemana gitu. Kemudian ada orang menyiapkan transportasinya, menyiapkan ini segala, sehingga rencana itu menjadi lancar gitu loh. Menjadi lancar. Apakah orang yang menyiapkannya sudah kerja payah itu dianggap pengkhianat? Orang yang menganggap pengkhianat berarti orang itu adalah salah gitu loh. Nah disinilah, ketika Yesus menganggap Yudas ini adalah pengkhianat, ini berarti Yesus tidak suka atau tidak mau disalib gitu. Artinya Yesus ini menolak penyaliban, artinya Yesus itu tidak ingin dibunuh. Maka untuk itulah di dalam Bible itu ada yang mengatakan Yesus membeli pedang, 2 pedang. Ini bukti sebagai sebuah perlawanan menurut saya gitu. Artinya siapapun yang akan menangkap saya akan saya lawan gitu, walaupun Yesus itu mampu membeli 2 pedang gitu. Saking keterbatasan ekonomi ya, cuman mampu menjual jubah, kemudian mampu membeli pedang itu 2 pedang gitu. Walaupun dengan 2 pedang dia itu akan melawan mereka gitu. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tentara Romawi ini banyak sekali yang datang dan yang gagah berani itu, berhubung sudah seperti itu keadaannya dan Yesus itu sudah memantau, walaupun kita melawan tidak akan sanggup melawan tentara Romawi, maka disinilah melarang murid-muridnya, jangan menggunakan pedang, nanti kamu akan mati dengan pedang gitu. Artinya jika muridnya menggunakan pedang pada saat itu, maka akan dihabisi oleh orang-orang tentara Romawi gitu. Maka kemudian murid-muridnya terlari, terbirit-birit, terkocar-kacir, sehingga tidak tahu apa yang terjadi pada Yesus gitu. Artinya apakah Yesus diselamatkan? Apakah Yesus ini versi Bible, Apakah Yesus itu
apakah Yesus selamat, apakah Yesus ditangkap, apakah siapa yang ditangkap, murid-muridnya nggak tahu entah kemana gitu. Nggak ada orang yang yang murid-muridnya itu nggak menyaksikan sama sekali gitu. Karena apa? Ketakutan menghadapi tentara Romawi yang kekar banyak jumlahnya itu gitu. Itulah yang menjadi persoalan gitulah. Nah, kembali lagi ke kasih tadi ya. Karena saking kasihnya kasih itu sebenarnya tidak membutuhkan kekejaman gitu. Artinya kalau orang disuruh membunuh itu bukan kasih menurut saya. Nah, di sini penyalipan itu kan adalah sebuah rencana pembunuh Tuhan atau pembunuhan terhadap manusia. Ini kan apalagi yang disalib itu tidak berdosa gitu loh. Artinya Tuhan ini dihakimi oleh manusia gitu. Ini menurut saya hanya menciptakan dosa baru saja. Artinya bukan menebus dosa di sini. Di sini malah menciptakan dosa baru yang lebih parah daripada Adam. Adam aja ya. Makan buah melanggar perintah Tuhan sudah dicap sebagai seorang pendosa yang tidak ada ampunan menurut Kristen. Nah, sedangkan di dalam penyaliban ini adalah pembunuhan terhadap Tuhan. Dan itu rencana Yesus gitu. Dan itu rencana Yesus sendiri. Nah, ini kan menciptakan kekejaman baru, menciptakan dosa baru. Melanggar perintah Tuhan aja sudah dicap sebagai tidak bisa diampuni dosanya, kok ini malah membunuh Tuhan gitu. Nah, ini kan yang rencanakan Tuhan sendiri gitu. Nah, ini kok orang yang membunuh ini kok dikatakan orang jahat, ini gimana? Ini ceritanya itu seperti apa gitu. Nah, kemudian ini kasih itu tidak butuh kekejaman. Contoh gini aja ya. Contoh misalkan saudara Pak David, misalkan Pak David ini punya anak gitu ya. Karena kasih kepada anaknya, maka apakah Pak David akan menciptakan kekejaman dulu agar dikatakan kasih? Kenapa tidak langsung disayangi aja gitu loh? Artinya begini ya, contoh Pak David ini punya punya anak lah, anggaplah punya anak gitu. Kemudian Pak David ini punya sebuah perusahaan gitu. Nah, kemudian karyawan semua karyawan-karyawannya Pak David ini melakukan korupsi, jahatlah semua, melakukan sebuah kejahatan karyawannya ini. Nah, karena kasihnya Pak David kepada karyawannya, maka anaknya ini yang akan dibunuh sama Pak David gitu. Anaknya ini akan dipenjara seumur hidup gitu. Apakah ini adil menurut Anda, para teman-teman yang mendengarkan ini? Ini sebuah konsep ketidakadilan menurut saya. Jadi karyawan yang bersalah kok anaknya Pak David sendiri yang dihukum mati bertahun-tahun. Itu bukan ajaran yang baik menurut saya. Karena apa? Seharusnya karyawan yang melakukan itulah yang harus bertobat. Karyawan yang melakukan itulah yang harus dihukum. Artinya, kamu kalau masih tetap melakukan seperti itu, kamu akan saya penjara seumur hidup. Tetapi kalau kamu melakukan ini, bertobat, melakukan ini, maka saya ampuni kamu. Begitu misalkan Pak David mengatakan seperti itu, kan lebih bijak daripada Pak David membunuh anaknya sendiri. Karena apa? Karena kasihnya kepada penjahat tadi gitu. Ini kan ya ampun, ini menghina ajaran Tuhan sebenarnya. Ini memutarbalikkan ajaran Allah. Nah, di sini letak penyimpangan penyesatan yang hanya memakai nama Yesus. Ini berhati-hati loh. Ada orang itu menyesatkan itu memakai nama Yesus untuk menyesatkan gitu. Nah, saya tidak bisa memastikan siapa yang menyesatkan memakai nama Yesus ini. Ibarat gini ya, Yesus itu mengajarkan sebuah keadilan. Yesus itu mengajarkan sebuah hukum Allah gitu loh yang benar. Sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Nah, ketika Yesus mengajarkan seperti itu, tiba-tiba ada orang setelah Yesus itu tiba-tiba ada orang mengatakan
Ayo sembah Yesus, ayo sembah Yesus. Padahal Yesus mengajarkan menyembah Allah. Kemudian orang musuh Yesus ini yang mengaku bertaubat, kemudian dia itu mengajak orang-orang, ayo sembah aja Yesus. Yesus itu Tuhan loh. Ini sama aja menyesatkan sebenarnya. Cuman menyesatkan memakai nama Yesus. Inilah yang tidak pernah terpikirkan gitu loh oleh para teman-teman Kristen gitu loh. Nah, saya lanjut lagi ya. Nggak bisa, Mas. Ya, makanya di sini dikatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, itulah Yesus ya. Dari hakikatnya sama dengan Allah, kemudian mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini masih kurang apa lagi, Mas ya? Semoga jelas gitu. Nah, di sini Pak David ini Tuhan itu menghinakan diri atau mengecilkan diri dan seterusnya ya. Dan kemudian mengambil rupa manusia dan seperti itulah kata Pak David ya. Nah, di sini ini kan sebuah sebenarnya di sini adalah segala sesuatu yang hina itu tidak bisa dikatakan mulia gitu. Walaupun siapapun gitu. Contohnya ketika Tuhan ini karena dia itu mulia ini kemudian menghinakan diri, menjadi hina. Ini tidak bisa dikatakan lagi sebagai maha agung, maha kuasa, gak bisa karena sudah hina gitu. Nah begini, ibarat gini manusia aja ya, biar teman-teman ini paham. Begini, misalkan ada orang itu awalnya orang perempuan gitu, awalnya mulia terus, dia itu selalu benar. Kemudian suatu ketika karena dia itu kasih kepada seorang pelacur, maka dia itu rela melacurkan diri, akhirnya menjadi seorang pelacur dia itu sampai matinya gitu. Akhirnya si gadis ini kemudian menjadi pelacur sampai mati gitu. Nah, di sini apakah masih bisa dikatakan pelacur itu mulia? Sudah ini pekerjaan hina gitu loh. Melacurkan diri, berzina itu sudah terjerumus kepada sebuah pekerjaan yang hina gitu loh. Nah, ini tidak bisa dikatakan pelacur itu adalah pekerjaan mulia, ini tidak bisa gitu. Karena sudah terhina gitu. Pelacur itu sudah menghinakan diri gitu. Artinya hina, tidak bisa lagi seperti yang awal, yang baik, kemudian dia itu tiba-tiba akhirnya karena kasih kepada pelacur, maka dia itu rela menjadi pelacur dan melacurkan diri. Maka si gadis tadi masih dianggap terjerumus pada sebuah prostitusi. Artinya dia itu dianggap sudah sudah orang terjerumus. Kalau dia itu tidak segera bertobat, maka dia itu tetap dicap sebagai orang yang pelacur gitu loh, yang tidak baik gitu loh. Nah, apalagi Tuhan kemudian menjadi terhina gitu loh. Nah, ini sebenarnya penghinaan terhadap Tuhan itu sendiri. Ini naudzubillahi minasyarri dzalik. Ini penghinaan terhadap Tuhan ini. Nah, siapa kira-kira yang memelesetkan ajaran Yesus ini, siapa gitu loh. Orang yang sengaja memakai nama Yesus untuk menyesatkan ini siapa gitu. Ini memutarbalikan fakta, memutarbalikan ajaran Yesus sebenarnya gitu. Yesus sendiri mengajarkan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti gitu. Sementara orang si penyesat ini datang memakai nama Yesus, ayo sembah Yesus, ayo sembah Yesus. Nah, disinilah letak orang yang tidak berpikir, hanya mendengar nama Yesus saja, dia itu akan ikut karena ada nama Yesus di situ, akhirnya ikut. Orang yang minim pengetahuannya akan ikut, oh ya Yesus karena ada Yesus. Tetapi kalau orang itu cerdas dengan pengetahuan yang kuat, imannya kuat, dia itu pasti bertanya, wah ini pasti ini ada penyesatan ini. Soalnya hanya memakai nama Yesus untuk menyesatkan gitu. Disitulah bedanya gitu. Nah, kemudian yang terakhir saya tanggapi gini, dia itu berubah menjadi manusia dan menjadi sama seperti manusia dan mengosongkan diri. Nah, begini,
semua orang yang percaya kepada Tuhan, baik itu muslim, siapapun orangnya, itu pasti percaya Tuhan itu adalah abadi, kekal gitu. Abadi, kekal, pasti percaya ini. Seorang itu percaya kepada Tuhan pasti tahu bahwa pasti percaya Tuhan itu abadi, pasti percaya. Nah, persoalannya di sini adalah ketika di dalam konsep Kristen, ketika Tuhan berubah menjadi manusia, ini kan sudah Tuhan berubah menjadi manusia, ini kan adalah mengandung sebuah proses. Nah, segala sesuatu yang berproses ini disebut tidak abadi. Artinya segala sesuatu yang berubah itu tidak abadi. Nah, segala sesuatu yang berubah itu tidak abadi. Maka Bapa, Yesus, dan segala konsep-konsepnya di dalam Kristen, salah satunya itu tidak pantas disebut sebagai Tuhan gitu. Tidak pantas karena tidak abadi, karena berubah gitu. Segala sesuatu yang berubah itu tidak pantas disebut sebagai Tuhan karena tidak abadi gitu. Berubah aja itu tidak pantas disebut sebagai Tuhan, apalagi sampai mati gitu loh. Masih diakui sebagai Tuhan gitu. Ini tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Inilah menurut saya ini hanya sebuah dogma yang ditanamkan gitu. Dogma itulah yang mempersulit ajaran Yesus sebenarnya. Dogma itulah yang membuat teman-teman saya ini kesulitan untuk memahami bagaimana sebuah kebenaran gitu. Itulah dogma. Dogma itulah yang sebagai jeratan gitu. Aku menjerat dengan tipu daya. Nah, di situ jeratan tipu daya itu adalah dogma, inilah yang disebut dengan menjerat dengan tipu daya gitu. Nah, itulah apa yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan sebentar saya tambahkan lagi ya. Prinsipnya begini, Tuhan itu pada intinya prinsipnya begini, segala sesuatu yang disebut Tuhan itu pasti abadi gitu. Nah, ketika ada misalkan Yesus itu tuh ada yang mengatakan menganggap Yesus sebagai Tuhan, maka sandingkan kalimat abadi dengan Yesus, maka cek Yesus ini apakah Yesus abadi atau tidak gitu. Nah, maka pelajari tentang Yesus, apakah Yesus ini abadi. Nah, ternyata Yesus ini mengalami perubahan, sebuah perubahan, berubah gitu. Misalkan mulai dari awal, dari Tuhan menjelma jadi manusia, kemudian ada di kandungan, kemudian berproses kecil, besar, kemudian dewasa. Nah, ini semua ini adalah sebuah perubahan. Nah, segala sesuatu yang berubah tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Maka Yesus tidak layak disebut sebagai Tuhan karena tidak abadi. Segala sesuatu yang tidak abadi tidak pantas disebut sebagai Tuhan. Inilah pesan dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dukung terus channel ini. Mudah-mudahan yang mendukung channel ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kelancaran urusannya, juga dijadikan orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa taqabbal du'a walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.